Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah edukasi kita. Hari ini kita nggak bakal cuma bahas teori di atas kertas. Kita bakal ngebongkar habis sebuah konsep brilian yang tugasnya menjembatani bahasa kode komputer yang super kaku dengan dunia nyata kita yang, ya kalian tahulah, berantakan, dinamis, dan penuh nuansa. Kita akan bedah materi dari teknik kendali industri dan langsung melompat dari matematika abstrak ke aplikasi fisik di dunia nyata. Coba deh pikirin pertanyaan yang kedengerannya filosofis tapi sebenarnya sangat praktis ini. Gimana persisnya sebuah robot bisa tahu kalau suatu barang itu beneran berat? Buat kita manusia, gampang banget kan menilainya? Tapi buat mesin, dunia ini nggak hitam putih teman-teman. Di dunia nyata, semuanya beroperasi di area abu-abu. Sesuatu bisa aja agak berat, sangat berat, atau cuma sedang. Masalahnya, komputer tradisional itu benci banget sama area abu-abu ini. Jadi gimana caranya kita ngajarin mereka buat paham realitas ini? Nah, ini dia alur kerja kita dari konsep menuju realitas. Pertama, kita bakal bandingin logika biner dengan logika fuzzy. Kedua, kita lihat peran variabel linguistik. Ketiga, kita masuk ke desain fungsi keanggotaan. Dan terakhir, kita bahas studi kasus yang seru banget, robot penyortir. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, logika biner versus logika fuzzy. Pernah nggak kalian mikir, kenapa sih sistem komputasi tradisional itu sering banget gagal atau jadi ribet banget pas dipakai di sistem kendali dunia nyata? Jawabannya simple dan ada di perbedaan inti ini. Logika biner itu kaku banget. Dia bekerja dengan nilai absolut, cuma ngerti 0 atau 1. 100% benar atau 100% salah. Nggak ada tawar-menawar. Di sisi lain, logika fuzzy itu jauh lebih adaptif. Dia ngenalin yang namanya derajat kebenaran. Jadi nilainya nggak cuma 0 dan 1, tapi berkelanjutan di angka berapapun antara 0,0 sampai 1,0. Kalau biner itu ibarat saklar lampu biasa yang cuma bisa nyala atau mati. Nah, fuzzy ini kayak saklar peredup atau dimmer yang terang redupnya bisa kita atur sesuka hati. Sifat kaku dari biner inilah yang bikin dia rapuh banget buat dipakai di robotika dunia nyata. Makanya kita butuh banget pendekatan fuzzy yang jauh lebih lentur. Ada satu kutipan menarik dari buku teks teknik kendali kita yang merangkum ini dengan sangat sempurna. Dikatakan bahwa keuntungan luar biasa dari logika fuzzy adalah kemampuannya buat mengintegrasikan pengetahuan ahli dan memodelkan proses pengambilan keputusan yang rumit tanpa perlu analisis matematis yang mendalam. Keren kan? Praktisnya buat kita apa? Ini artinya logika fuzzy bisa memangkas biaya pengembangan gila-gilaan. Karena dia gampang banget adaptasi sama variabel yang nggak bisa diprediksi, kita nggak perlu repot-repot bikin model matematika yang super kompleks buat setiap skenario yang mungkin terjadi. Kita cukup masukin aja logika dan pengetahuan ahli manusia ke dalamnya. Lanjut ke bagian 2, peran variabel linguistik. Terus, gimana persisnya kita ngajarin mesin yang cuma ngerti angka pasti supaya bisa beneran paham bahasa manusia? Nah, disinilah peran krusial dari variabel linguistik. Anggap aja ini semacam kamus rahasia antara kita dan mesin. Kita ambil data angka yang presisi, misalnya nih, berat benda 400 gram. Terus, angka itu kita terjemahin ke dalam himpunan yang pakai kata-kata sehari-hari, yang kolokial kayak berat, ringan, cepat, atau lambat. Ini tuh bener-bener jembatan vital yang bikin robot bisa ngerti konsep manusiawi, yang tadinya mereka anggap terlalu samar. Proses ini sendiri dibagi jadi 3 alur kerja utama, semacam pipeline gitu. Tahap pertama, fusifikasi. Nah, disinilah variabel linguistik tadi main. Dia yang bertugas ngubah angka pasti jadi nilai fuzzy. Terus tahap kedua, basis aturan atau inferensi, di mana sistem bakal pakai aturan jika maka berdasarkan logika keahlian tadi. Terakhir, tahap ketiga, defusifikasi. Di sini, nilai fuzzy tadi dibalikin bagi jadi tindakan fisik yang jelas dan bisa dieksekusi secara mekanis sama si robot. Sekarang kita masuk ke bagian 3, desain fungsi keanggotaan. Oke, ngomongin kurva matematika emang kadang bikin pusing ya. Tapi tenang, kita bakal bikin kurva fungsi keanggotaan segitiga ini jadi gampang banget dipahami. Coba deh kalian perhatiin puncak-puncak segitiganya. Ujung yang paling runcing itu nunjukin tingkat keyakinan 100% atau nilai 1,0 terhadap sebuah kata. Misalnya pas tepat di puncak segitiga hijau, sistem itu 100% yakin kalau nilainya adalah sedang. Tapi, perhatiin garis miring yang meluncur turun ke bawah itu. Keyakinan sistem bakal pelan-pelan memudar secara mulus semakin jauh posisinya dari nilai tengah. Ini cara yang sangat brilian buat mengakomodasi area abu-abu di dunia nyata. Nah, sekarang coba kita bandingin sama bentuk yang lain, trapesium.
Buat apa sih kita butuh bentuk trapesium? Coba lihat bagian atasnya yang datar. Bentuk trapesium ini dipakai kalau kita butuh rentang absolut yang lebih lebar dan berkelanjutan. Jadi, alih-alih cuma punya satu titik pasti yang dianggap sedang atau normal kayak di segitiga tadi, di sini kita punya seluruh rentang nilai di sepanjang garis datar itu yang diyakini 100% sebagai normal. Pendekatan yang luar biasa efektif kalau kita mau menyesuaikan batas toleransi sebuah mesin. Masuk ke bagian 4, studi kasus robot penyortir. Disinilah semuanya jadi nyata. Teorinya udah cukup, sekarang saatnya kita lihat realitas fisiknya di lapangan. Kita bakal ngebahas silabus teknik kendali industri, khususnya proyek robot penyortir. Coba bayangin situasi ini. Tantangannya adalah mengelola lini produksi manufaktur yang sepenuhnya otonom. Ada robot pertama yang harus jalan di lintasan, bawa muatan yang beratnya beda-beda banget, bisa seringan 10 gram sampai seberat 1 kilogram. Gilanya lagi, berat beban ini nggak dikasih tahu dari awal. Terus, robot pertama ini bakal ngoper barangnya estafet ke robot kedua. Tugas robot kedua, dia harus bisa seketika mengklasifikasikan beban dinamis ini. Coba bayangin kalau nggak pakai logika fuzzy. Variasi random kayak gini pasti udah bikin sistem biner yang kaku langsung kacau balau. Tapi berkat fuzzy, dalam hitungan milidetik aja, robot ini bisa ngelakuin 4 langkah beruntung dengan mulus. Pertama, sensornya ngebaca angka berat pastinya. Kedua, proses fazifikasi langsung ngubah angka itu jadi kategori linguistik, apakah ini masuk kategori ringan, sedang, atau berat. Ketiga, sistem bakal ngecek basis aturan buat ambil keputusan. Dan keempat, aktuator motornya langsung gerak buat ngejatuhin kotak itu ke keranjang yang benar. Alirannya itu super mulus dan instan. Kalau kita bedah lebih dalam ke langkah ketiga tadi, kita bakal nemuin otak dari mesin sortir ini. Dan tahu nggak, otaknya itu ternyata cuma sekumpulan aturan jika maka yang sangat elegan. Jika beban ringan, maka masukin ke keranjang 1. Jika beban sedang, maka ke keranjang 2. Jika beban berat, maka ke keranjang 3. Udah, sesimpel itu. Sistem cuma butuh ngegabungin output angka matematis dari fusifikasi tadi sama logika dasar manusia buat bikin keputusan akhir. Nggak butuh rumus matematika yang panjang dan ruwet, cuma butuh penalaran rasional yang bersih. Dan ini dia fakta mengejutkan yang diambil langsung dari dokumen kompetisi mahasiswanya. Kalian tahu pas hari H kompetisi, mahasiswa teknik ini cuma dikasih waktu persiapan tepat 2 menit. Ya, cuma 2 menit buat ngupdate parameter variabel fuzzy mereka di lapangan sebelum sistemnya harus jalan 100% otonom. Faktanya benar-benar mengilustrasikan dengan brilian betapa cepat dan adaptifnya sistem logika fuzzy itu buat disetel ketimbang kita harus ngebongkar ulang ratusan baris kode matematika konvensional. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Logika fuzzy ngebuktiin ke kita bahwa dengan ngasih sedikit ruang abu-abu buat mesin, mengizinkan mereka berpikir pakai kata-kata manusia alih-alih cuma angka 0 dan 1, justru bikin mereka jauh lebih pintar, efisien, dan lebih tahan banting ngadepin ketidakpastian dunia nyata. Ini bawa saya ke sebuah pemikiran yang pengen saya tinggalin buat kalian. Kalau robot manufaktur aja bisa jadi sepintar dan seadaptif ini, cuma gara-gara melepasin pola pikir biner yang kaku, kira-kira sistem kaku apa lagi ya di kehidupan sehari-hari kalian yang mungkin bisa direvolusi dengan nambahin sedikit kefazian? Sesuatu yang sangat menarik buat direnungkan. Terima kasih banyak udah ikut gabung di sesi bedah edukasi kali ini dan teruslah mengeksplorasi.